Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Irawan, NPM 2021020074, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semester 4 dari kelas B. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Susilo MHI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam. Syukur alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dan bisa mempresentasikannya pada hari ini guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam dengan judul Ketaatan pada Pemimpin dan Tanggung Jawab Pemimpin. Langsung ke materi yang pertama, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban taat pada pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu ati'u ar-rasula wa uli al-amri minkum fa in tanazaqtum fi shay'in farudu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu takwil, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, asbabun nuzul. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan tindakan Abdullah bin Huzafah ibnu Rais ketika ditugaskan memimpin pasukan dalam satu peperangan. Karena ada persoalan, maka dia mengalami emosi lalu menghidupkan api yang besar dan memerintahkan pasukannya membakar diri. Sebagian mereka ada yang ingin mengikuti perintahnya, tetapi yang lain menolak tegas. Ayat itu turun dan memerintahkan, jika terjadi pertengkaran atau sengketa, maka kembalikanlah putusannya kepada Allah dan Rasul. Yang B, hadis riwayat Imam Muslim. Ani bani Umar inin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa ayyuma mara bi maksiyatin fa inna umira biham diyatin fala sam'a, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas seorang muslim mendengarkan dan taat pada pemimpin, baik dalam hal yang ia suka maupun ia benci, kecuali diperintahkan melalui maksiat, maka tidak wajib mendengarkan dan mentaatinya. Hadis riwayat Muslim tentang wajib taat pada pemimpin walau dibenci. Hiyaru a'imatikumul lazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tasalluna alaihim wasiraru immatikum allazina tubrhidunahum wa yubhidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Killa ya Rasulullahi fala nunabizuhum bisawfi faqala lama aqamu fikum sholat. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita menyatakan perang kepada mereka ketika itu? Beliau menjawab, jangan, selama mereka mengerjakan sholat di tengah-tengah kalian.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kepemimpinan. An Abi Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun mara'iyatihi fal amirul lazi ala nasi ra'in alaihim wa huwa mas'ulun anhum wa rajullu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyadihi wa huwa mas'ulun anhu fa kullukum ra'i wa kullum mas'ulun ma ra'iyatihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan, seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian, pemimpin dan akan ditanya, diminta tanggung jawab dari hal yang dipimpinnya. Yang C, kandungan hukum ayat dan hadis yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, setiap orang mukmin wajib taat kepada pemimpin yang dipilih, baik dia orang yang disukai atau ia benci, siapapun orangnya dan apapun juga status sosialnya. Yang kedua, ulil amri adalah para imam, penguasa, hakim, dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar'i, bukan kekuasaan diktator. Yang ketiga, batas ketaatan kepada pemimpin adalah selama memerintahkan kebaikan dan tidak menyuruh berbuat maksiat. Jika pemimpin itu menyuruh maksiat, maka tidak wajib lagi ditaati perintahnya. Yang keempat, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya, baik di dunia atau di akhirat. Yang kelima, setiap muslim wajib menyampaikan kebaikan dan melarang kezaliman kepada pemimpin dengan cara yang santun dan etis, tidak dengan cara yang kasar dan kemarahan. Dan yang terakhir adalah jika pemimpin yang dinasihati masih melakukan kezaliman, maka tetap diingatkan dan menyebabkan kerusakan lebih besar. Selanjutnya yang D, yaitu kasus. Kasus yang saya ambil di sini adalah tukang bubur didenda 5 juta saat PPKM. Seorang pengusaha bubur malam terkenal di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, baru saja divonis hakim dalam persidangan bersalah melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita sebut PPKM dengan putusan denda Rp 5 juta atau subsidiar 5 hari kurungan penjara. Pemilik usaha subur ayam yang mengaku beroperasi mulai pukul 17 sampai pukul 6 pagi setiap harinya di kawasan Gunung Sabulah, kota Tasikmalaya tersebut memilih membayar denda daripada dikurung penjara. Bubur terkenal ini sudah puluhan tahun berdagang di lokasi yang sama dan memiliki pelanggan tetap warga Tasikmalaya setiap malam hari. Jadi, itu hasil gelar operasi justisi oleh Satgas COVID-19 pada malam tadi dan 2 hari sebelumnya. Sekarang digelar sidang di tempat oleh Kejaksaan dan Pengadilan di tenda depan Taman Kota Tasikmalaya. Jelas, Wakil Ketua Satgas COVID-19 sekaligus Kepala Polresta Tasikmalaya AKBP Doni Hermawan di Taman Kota pada Selasa siang tanggal 6 Juli 2021. Dia pun harus menjalani sidang tindak pidana ringan atau yang kita sebut tipiring karena dinilai telah melanggar aturan PPKM darurat. Sidang tipiring yang digelar secara daring itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Abdul Ghafur. Hakim menyebut terdakwa telah terbukti melanggar pasal 34 ayat 1 junto pasal 21I ayat 2 huruf F dan G Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat 13 Tahun 2012, Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, analisis kasus.
Menurut saya, kasus di atas merupakan penyimpangan atau salah satu contoh kasus yang menunjukkan rasa ketidaktaatan seorang terhadap pemimpin yang telah menetapkan aturan yang bertujuan untuk keselamatan bersama, sebagaimana yang dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Dan hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini adalah pihak yang memiliki otoritas. Kalau dalam soal agama adalah para ulama, para fukaha atau ahli fikih. Kalau dalam bidang kesehatan, para ulil amri adalah orang yang memiliki otoritas seperti dokter dan pakar-pakar kesehatan. Jika dalam negara adalah pemimpin negara. Para ulama dan pemerintah sendiri tidak mungkin berfatwa tentang pelarangan tanpa lebih dulu kepada dokter dan ahli kesehatan. Mereka wajib ditaati. Dengan demikian, maka seluruh warga negara bertanya dengan keputusan negara itu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara kaum muslimin yang sekaligus menjadi warga negara yang baik harus taat kepada ulil amrinya. Menurut pendapat ulama, Imam Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Kiai Haji Muammar Bakri LC mengatakan PPKM darurat sebagai upaya menjaga jiwa seluruh umat dari penyebaran COVID-19 merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam konsep makosid syariat, biasa disebut dengan Doriyat Al-Hams, 5 hal utama keberadaan syariat, sehingga menjaga jiwa ini kadang bisa lebih tinggi nilainya dari menjaga agama ketika dalam keadaan darurat atau khusus seperti sekarang ini. Menurut hukum Islam, jika ditinjau dari perspektif Islam, dalam kitab Makosid Kesehatan dan Etika Medis dalam Islam, Sintesis Fikih dan Kedokteran, disebut bahwa hukum Islam datang untuk melarang apa yang berbahaya dan menjaga dan menganjurkan apa yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan akhirat. Makosid Al-Syariah telah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa kecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan, dan harta. Secara sederhana, apapun yang berpotensi mengganggu kelima hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan lainnya. Karena itu pula, ulama menyajikan sebuah pakem. Menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat. Selanjutnya menurut hukum perundang-undangan, kasus di atas melanggar pasal 30 ayat 1 junto pasal 21I ayat 2 huruf F dan G Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2018. Pasal 34 Pasal 34 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11 huruf A, huruf F, dan huruf G, pasal 12 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, serta pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana dengan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021, perubahan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Yang ke F, yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Dari sekian banyak uraian, kasus, dan penjabaran yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa ulil amri atau pemimpin, pihak yang memiliki otoritas. Kalau dalam soal agama, terutama agama Islam adalah para ulama, khususnya fukaha, ahli fikih. Kalau dalam bidang kesehatan, para ulil amri adalah orang yang memiliki otoritas adalah dokter dan pakar-pakar kesehatan. Dan dalam pemerintahan adalah pemimpin yang memiliki dalam suatu negara, yang memimpin dalam suatu negara. Apapun profesi kita pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kita pimpin, baik di akhirat maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dan orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Maka dari kasus itu, penjual bubur ini tidak menjalankan sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan undang-undang pasal 34 ayat 1 junto pasal 21I ayat 2 huruf F dan huruf G Perda
Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila memiliki kesalahan kepada Allah, saya mohon ampun. Pada kalian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.